untuk emosi. Setelah emosi itu disitulah dia merekam. Jadi saya kemarin bagaimana klarifikasi kepada KPI dengan Dewan Pers. Saya katakan ini berita bohong yang disebarkan oleh Putri dan ikut ditayangkan oleh beberapa media elektronik. Tapi sekarang saya katakan alhamdulillah dengan Trans sudah betul-betul mengadakan berita perimbangan di sini, mengajak kami datang, dan sebelumnya juga pada malam 18 itu dia datang juga klarifikasi sama Pak Haji Salim, langsung prinsipalnya langsung, dan saya katakan bravo Trans TV. Jadi untuk masalah dengan Putri Dini di sini saya katakan silahkan nanti pihak kepolisian yang menilai, karena laporan pidana atas berita bohong dan pencemaran nama baik itu tergantung daripada polisi bagaimana mengadakan penyidikan dan penyelidikannya. Nah itu sementara berlanjut sekarang di Polda Metro. Nah insya Allah kita tim semua udah lengkap. Bagaimana nantinya nanti mungkin saya minta penjelasan dari pengacara keluarga sendiri, Bapak Marsudi, bagaimana penjelasannya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Karena berbagai ancaman sebenarnya malah lebih berat yang ancaman lewat medsos ya. Karena kami sekeluarga dari Bugis Makassar itu sangat terpukul dengan adanya pemberitaan itu, meskipun adalah berita kebohongan. Karena saya sampaikan lagi bahwa tidak semua apa yang mereka bicarakan berdua ini dia kemukakan di media. Tapi ingat, semua akan mendapatkan sesuai hukuman masing-masing. Nah, mengenai masalah harta yang dia selalu sampaikan, siapapun akan mengetahui, anak kecil pun, bahwa semua perolehan harta itu sebelum mereka menikah. Logika sederhananya, dengan usia pernikahan 4 bulan 2 hari, manalah bisa memperoleh harta seperti rumah, mobil, dan motor. Jadi saya perjelas bahwa harta yang selalu disebut-sebutkan itu adalah harta perolehan sebelum terjadi pernikahan. Dan itu mutlak kembali ke keluarga almarhum karena mereka belum mempunyai anak. Ya, udah mungkin sesingkat itu, dan pemirsa bisa melihat apa yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan, bukan manipulasi. Jadi saya kira seperti itu aja. Sama terkait yang kemarin kan rekaman Bapak nelfon sama Putri dan disebar, itu gimana klarifikasinya Pak? Ya, jadi pertama saya ini kan bahwa ada beberapa memang video yang dipotong-potong sama dia. Yang pertama saya bahas adalah masalah anak saya meninggal ya. Saya mengatakan bahwa syukur anak saya meninggal, titik-titik. Kenapa? Kalau sampai hubungan anak daya, anak mantu saya ini Putri Dini dengan almarhum Ubaidillah berjalan lebih dari 1 tahun, 5 tahun, di mana nasib kami? 4 bulan, 3 hari, 13 detik kalau nggak salah, dia sudah membuli kami, memberikan berita-berita seantero. Sampai keluarga-keluarga saya di pelosok itu mengetahuinya. Jadi saya himbau kepada anak mantuku yang cantik, kiranya marilah, berhentilah untuk berkuar di luar. Masalah harta kita bisa bicarakan. Hanya itu aja Mbak, sebagai orang tua, bahwa kebalikannya bukan dia yang sedih, justru saya yang merasa sedih Mbak. Seorang tua manapun, orang manapun, agama manapun, ketika ditinggal sama anaknya, orang tua yang lebih sakit dibanding istrinya. Cuman dari keluarga ini udah mungkin bicara baik-baik, selesai baik-baik sebelum ke polisi antara saya keluarga. Sudah berusaha 3 kali Mbak, ke rumah orang tuanya. Nah setiap saya kedatang ke orang tuanya, malamnya langsung dibikin lagi status pengancaman bahwa saya datang ke rumah orang tuanya mengancam. Saya datang lagi berikutnya, kami ada data, kami ada rekaman juga, tidak ada. Bahkan omnya yang dikatakan saya ancam, mau saya kasar-kasari, kami bikin video sama-sama, tidak ada masalah. Hanya ini aja yang suka memberi berita-berita yang tidak layak sebenarnya. Nah itu saat datang emang orang tuanya nggak keluar atau Keluar, gimana? kami sama orang tuanya hubungannya bagus Pak. Peluk-pelukan. Saya naik di motor pun ikut, orang tuanya ikut ngantar saya. Saya naik di motor pun saya sampai salim lagi sama dia. Bisa di bahasa saya,
Misalnya kalau nanti ada cerita-cerita di luar nggak usah ditanggapin. Anak kita kan masih belia, kita ini sebagai orang tua. Gimana caranya? Bagaimana Besan ini bisa memanggil anaknya supaya kita ketemu? Kalau toh nanti ada di rekaman saya, anak ini datang mau mobil mau apa, ayo kita obrolin. Jangan menceritakan sama orang sampai orang yang nggak pantas tahu dia tahu. Nah, waktu itu tanggapan dari orang tuanya Putri Dini sendiri gimana? Orang tuanya itu sangat sabar, Mbak. Jadi dia itu kemarin beritanya sakit, bukan sakit karena saya datang. Anak ini nggak pulang-pulang. Jadi anak ini susah, saya mau buka komunikasi, handphone kita di blok, handphonenya kakeknya di blok, handphonenya adik saya di blok, handphone semua keluarga di blok. Gimana kita mau mulai komunikasi? Hanya ada chatnya masuk ke kami bahwa kalau ada yang mau dibicarakan kita bicara di pengadilan. Jangan datangi orang tua saya dan om saya. Demikian. Oh, berarti sampai saat ini belum bisa komunikasi langsung dengan Putri Dini ya? Belum. Jadi saya juga menghimbau sama teman-teman, siapapun dia, andai kan bisa memfasilitasi pertemuan saya, disaksikan sama siapapun, pihak berwajib dan apa pengacara, silakan. Karena kami memang sampai hari ini masih menganggap dia itu adalah anak mantu saya. Meskipun kami dijolimi, kami tetap menganggap dia itu anak mantu saya. Ketika omongan kasar saya sebutkan itu sebagai orang tua, supaya attitude-nya bagus, tidak berlaku buat orang. Kita mesti di adat ketimuran, ketika bertemu sama orang yang lebih tua, kita mesti hormat. Jadi saya pengen anak mantu saya tersayang ini memperlakukan saya sebagai orang tua, orang lain pun demikian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Karena beberapa hari lalu Putri Dini bertemu dengan Hotman Paris dan minta bantuan ya dari keluarga UB sendiri, tanggapannya gimana sih melihat itu? Nah, dalam hal dia mau pakai pengacara Bang Hotman itu sah-sah aja. Toh seluruh rakyat Indonesia itu berhak didampingi oleh siapa aja dan minta perlindungan hukum sama siapa aja. Nah, jadi bukan suatu hal yang harus digembar-gemborkan, harus dibesar-besarkan dengan memakai nama besar Bang Hotman. Siapapun yang bila mau pakai sah-sah aja itu, dan itu merupakan hak warga negara Indonesia. Seperti itu. Dan saat ini dari pihak keluarga UB lagi melaporin Putri Dini. Iya, Iya. sudah berlangsung. Dan sekarang laporannya udah sejauh mana? Kita akan lihat seperti apa, karena kita masih membuka ruang bagaimana supaya hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena di dalam hukum putusan tertinggi adalah perdamaian. Nah, kami masih mengupayakan jalan ke perdamaian. Itu kalau ada itikat baik dari pihak situ. Tapi kalau enggak ya kita gaskan lah. Kalau bahasa anak gaul sekarang gaskan. Ya. Nah, itu nunggu sampai berapa lama tuh menunggu itikat baik dari Putri Dini? Kita kasihlah waktu mungkin 3 kali dalam 24 jam. Seperti itu. Nah, di balik ini mungkin sosok Putri Dini di mata keluarga almarhum UB gimana sih? Itu beliau yang bisa menyampaikan. Jadi mereka, anak saya ini, saya katakan mereka anak mantu saya, memang sedikit agak, ya bukan menjelekkan, agak sedikit keras, wataknya keras. Orang tua pun mengakui. Jadi dia kalau punya keinginan atau apa, nggak bisa ini. Tapi hubungan saya sama dia selama ini memang agak bagus. Hanya masalah sedikit aja ini, masalah pakaian. Anak saya minta buat oleh-oleh ke Makassar, wajar lah ketika adiknya meninggal, saudara-saudara minta oleh-oleh, itu aja sih. Kalau dari kakeknya gimana? Sosok Putri Dini? Ngelihat dia terus terang kemarin waktu sakitnya Ubay di rumah sakit Koja, sangat baik, anaknya santun gimana, tapi di terakhir-terakhir gitu waktu dia mulai memframing masalah ini seolah-olah dia mau menggiring publik untuk simpati kepada dia. Saya katakan salah, kamu punya mentor. Apa yang kamu perbuat di sini untuk memframing masalah ini, ya sutradaramu salah orang. Saya kebetulan juga konten kreator. Saya memberi pembelajaran hikmah kepada semua orang. Alhamdulillah betul-betul diawali dengan kata bismillah atas nama Allah. Kita takut untuk berkata bohong. Akan tetapi cucu saya ini saya sudah sampaikan,
agar supaya sadarilah kesadaranmu. Apa yang kamu sebarkan berita bohong kepada jutaan orang yang tahu, terus diproses oleh kepolisian, sangat berat sanksinya. Karena banyak orang yang lain yang maksudnya termakan oleh drama yang kau buat. Framing tentang kasus ini seolah-olah Ayah Ubay itu kasar orangnya, pembunuh, subhanallah. Ponakan saya nggak pernah dikatakan melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Memang budaya kami ya dalam hal berbahasa agak keras, tapi hatinya sangat lembut. Nah, alhamdulillah saya sudah sarankan di beberapa video TikTok saya, di snack video, di YouTube. Saya katakan, cucuku Putri, marilah untuk duduk bersama. Jangan singgung tentang harta di sini, karena harta jikalau toh kau berbicara dengan mertuamu, mungkin apa yang kau inginkan akan diberikan. Dia cuma mengambil bagian apa yang kenang-kenangan dari anaknya. Karena berita bohong tentang mobil kamu punya, rumah kamu yang beli, tadi sudah dijelaskan oleh pengacara. Jadi harapan saya, sadar cucuku, kembali ke jalan yang benar, sadari dirimu, insya Allah kita akan selesaikan ini secara kekeluargaan. Karena keluarga kami tidak ada yang dikatakan seperti apa yang kamu sampaikan. Itu sangat membuat kita sakit. Dan ini bisa aja kalau toh saya gugat secara imaterial atas berapa keluarga kami di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, habislah dia. Cuman kita tidak akan lakukan dia kepada Putri, tidak akan lakukan untuk hal tuntutan imaterial tersebut. Cukup menyadari, insya Allah ketemu, kita selesaikan secara damai. Itu aja harapan saya. Mungkin dari Ayah ada harapan untuk Putri? Ya, saya sih sampai hari ini, detik ini masih berharap semoga anak mantu saya ini sadar seperti apa. Jadi memulai satu hubungan baik sekiranya bisa diakhiri dengan kebaikan. Hanya itu aja.